Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anakku sekalian, marilah kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan mempelajari yaitu matematika. Nah, anak-anakku sekalian, seperti yang sebelumnya saya ingatkan, sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa berdoa terlebih dahulu, sarapan pagi, jangan lupa kebiasaan sehari-hari membantu kedua orang tua. Jangan lupa ya, jangan sampai lupa kita membantu kegiatan sehari-hari di rumah. Nah, anak-anak sekalian, kemarin kita sudah mempelajari tentang penjumlahan bilangan dengan tanpa menyimpan. Nah, hari ini kita ulang kembali penjumlahan bilangan tanpa teknik menyimpan. Sebenarnya penjumlahan itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penjumlahan bilangan tanpa teknik menyimpan dan dengan teknik menyimpan. Nah, seperti mungkin pada kelas 2 kemarin kalian sudah pernah diajari, akan tetapi mungkin jumlah angkanya mungkin itu hanya satu angka ataupun dua angka. Kan tetapi pada kelas 3 ini kalian sudah mempelajari penjumlahan 3 angka, bahkan sudah sampai pada 4 angka. Langsung saja kita pada contoh penjumlahan dengan tanpa menyimpan. Contohnya, pertandingan sepak bola berlangsung selama 2 hari. Jumlah penonton hari pertama adalah 1.152 orang. Penonton hari kedua 1.123 orang. Berapakah jumlah penonton seluruhnya? Nah, kita coba menyelesaikan pertanyaan ini. Nah, untuk penjumlahan tanpa menyimpan itu ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara mendatar. Perhatikan ya. Ini caranya mudah sebenarnya, cuma nanti agak panjang. Untuk yang pertama, cara mendatar yaitu 1.152 ditambah 1.123. Hasilnya langsung saja kita tulis 2.275. Bagaimana caranya? Yaitu langkah pengerjaan satuan ditambah dengan satuan. Jadi mengerjakannya itu dari belakang. Satuannya berapa? Di sini ada 2 dan ada 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Terus yang kedua adalah puluhan dengan puluhan, yaitu 5 dan 2. Puluhannya adalah 5, di sini 2. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Ratusan dengan ratusan, yaitu satu yang belakang ini ya, satu yang belakang ditambah satu yang belakang, 1 tambah 1 2. Terus yang terakhir adalah ribuan dengan ribuan, berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi lalu ditulis hasilnya ribuan, yaitu 2.272. Kalau menulis ingat itu dari ribuan, dari nilai yang terbesar. Kalau penjumlahan itu dimulai dari nilai yang terkecil. Itu cara yang pertama, yaitu cara mendatar. Sekarang kita pada cara yang kedua, yaitu dengan cara bersusun panjang. Kenapa disebut susun panjang? Karena di sini menulisnya adalah bilangan ditulis panjang, secara panjang, yaitu dengan nilai tempatnya, yaitu ribuan,
ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, caranya seperti ini. Jadi, untuk bilangannya itu ditulis panjang terlebih dahulu. Yang satu ini adalah ribuan, yang kedua adalah ratusan, yang ketiga puluhan, yang keempat adalah satuan. Nah, langsung saja kita kerjakan. Kita mengerjakannya dari belakang, dari nilai yang terkecil atau dari satuan. 2 ditambah 3, 5. 50 ditambah 20, di sini ada 70. 100 tambah 100, 200. 1000 tambah 1000, 2000. Jadi kalau ditulis 2275. Ini cara yang bersusun panjang. Nah, berikutnya kita pada cara yang ketiga, yaitu cara bersusun pendek. Langkahnya kita tulis dulu angkanya, bilangannya yang penjumlahan tadi yang pertama, ini yang kedua. Langkahnya sama, yaitu dikerjakan dari yang terkecil. Nah, ini satuan ditambah satuan, yaitu 2 ditambah 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nanti tulis di bawah sini 5. Terus yang berikutnya puluhan dengan puluhan, yaitu 5 ditambah 2. Nah, ini 5 ditambah 2 sama dengan 7. Ditulis di sini 7. Terus yang ketiga ratusan ditambah ratusan, 1 ditambah 1 ditulis 2 di sini. Terus yang terakhir ribuan ditambah ribuan, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, ini 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ini. Nah, jadi jawabannya adalah 2275. Nah, itu tadi ya anak-anak, ada 3 cara. Yang lebih mudah yang mana? Nah, nanti silahkan kalian amati, kalian perhatikan yang mudah yang mana. Pasti kalian akan memilih cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini lebih mudah karena tidak terlalu panjang. Ini cara yang paling cepat, yang paling simpel, yaitu cara bersusun pendek. Jadi nanti kalau mengerjakan soal, cukup yang ditulis adalah langkahnya ini saja. Langkahnya ini yang bersusun ini. Kalau keterangannya ini tidak usah ditulis. Ini cukup untuk belajar saja. Kalau disuruh mengerjakan, langsung saja ditulis langkahnya. Nah, itu ya anak-anak ya. Nanti kalau kurang jelas, kalian boleh bertanya. Bisa lewat WA, bisa telepon ya anak-anak ya. Bisa, kalau mungkin telepon tidak bisa atau kurang jelas, bisa langsung ke sekolah. Nanti pada jam kerja ke sekolah bisa. Atau mungkin kalau malu ke sekolah, datang ke rumah juga bisa. Nanti ke rumah saya juga bisa. Silahkan tanya ya anak-anak. Jangan malu, boleh bertanya. Daripada nanti tidak bisa. Kita lanjutkan. Nah, ini kerjakan soal di bawah ini dengan cara bersusun pendek. Langsung saja pakai cara yang ketiga tadi ya. Nah, nanti silahkan ditulis, soalnya ditulis dulu di buku kalian, di buku tulis kalian, nanti dikerjakan dengan cara bersusun pendek. Nah, dengan cara bersusun itu ya. Nah, kita lanjutkan, yaitu penjumlahan bilangan dengan teknik menyimpan. Nah, tadi kalau yang di depan tadi tidak menyimpan, jadi langsung. Kalau yang ini kita penjumlahan dengan teknik menyimpan. Jadi kalau menyimpan ini ada sedikit agak sulit. Nah, jadi tolong perhatikan. Jadi ya tidak sulit sebenarnya. Cuma kalau kalian memperhatikan, insya Allah juga akan bisa. Nah, kita lanjutkan. Langsung saja pada contoh. Hasil sensus penduduk menunjukkan
jumlah penduduk kelurahan A sebanyak 3.435 orang. Jumlah penduduk kelurahan B sebanyak 2.246 orang. Berapakah jumlah penduduk kelurahan A dan B? Nah, caranya ini langkahnya seperti tadi sama, kita uraikan bersama ya. Silahkan perhatikan. Ini ditulis lengkap tadi sejumlah 3435, terus yang bawah 2246. Nah, ditulis ini. Perhatikan ya. Tetap kita menjumlahkan dari yang terkecil atau dari belakang, dari satuan. Ini yang pertama. Satuan 5 ditambah 6 sama dengan 11. Perhatikan, sama dengan 11. Ditulis 1, disimpan 1, puluhannya disimpan. Jadi yang ditulis adalah satuan. Ini kebetulan angkanya sama, yaitu 11. Jadi yang ditulis adalah satuannya, yang disimpan adalah puluhan. Misalkan contoh lagi, kalau jumlahnya 12, berarti yang ditulis 2, yang disimpan 1. Nah, berarti yang ditulis adalah 1, ditulis di sini. Ditulis di sini. Simpan 1, yang disimpan kita tulis di atas ini. Nah, ini adalah simpanannya, kita tulis di atas. Sudah jelas? Saya ulang lagi. Jadi, satuan ditambah satuan, 5 ditambah 6 sama dengan 11. Ditulis satuannya, satuan ditulis di sini. Nah, kebetulan ini angkanya sama ya. Tapi yang ditulis adalah satuannya. Yang ditulis 1 disimpan di atas ini. Nah, sudah jelas, itu langkah yang pertama. Yang kedua adalah puluhan. Tadi ada 1 simpanan. Nah, ada simpanannya 1, diingat. Nah, ini simpanannya 1. Jadi puluhannya adalah 1 simpanan. Simpanannya ini ditambah 3, ini ditambah 4. Atau mungkin simpanannya dihitung belakangan. Jadi 3 ditambah 4, ini 3 ditambah 4, terus ditambah 1 simpanannya yang tadi. 3 tambah 4, 7 ditambah 1 sama dengan 8. Di sini ditulis 8. Terus yang berikutnya, ratusan ditambah ratusan, yaitu 4 ini, angka 4 ini ditambah 2. 4 tambah 2, 6, ditulis 6. Terus yang terakhir adalah 3 ditambah 2, yaitu ribuan ditambah ribuan. 3 ditambah 2 sama dengan 5, ditulis 5. Jadi 3.435 ditambah 2.246 sama dengan 5.681. Itu dengan cara bersusun pendek. Jadi langsung saja, kalau ada perintah atau soal dikerjakan dengan cara bersusun pendek. Nah, ini silahkan nanti dikerjakan di buku tugas kalian. Nanti kalau kurang jelas silahkan ditanyakan. Sekian ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.